Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Dr. Muhammad Al-Fatih Surya Dilaga. Sebelumnya izinkan saya mempresentasikan sedikit infografis artikel ilmiah yang saya buat berdasarkan daripada artikel jurnal yang juga saya buat. Infografis ini sedikit banyak mewakili daripada artikel jurnal tersebut. Yang pertama yaitu judulnya Rekonstruksi Hadis-Hadis Misoginis dalam Kebijakan Politik Perempuan Islam Iran. Jadi dalam infografis artikel ilmiah ini saya membaginya menjadi 4 bagian. Yang pertama introduction, kemudian yang kedua methods, yang ketiga result and discussion, yang keempat yaitu conclusion. Jadi dalam garis besarnya, dalam pendahuluan atau latar belakang dari artikel ini yaitu tentang perempuan yang sebagai objek ketidakadilan, yang posisinya tersubordinasi dalam kehidupan sosial ini, itu kemudian ternyata dimanfaatkan oleh beberapa kalangan terkait dengan kebijakan politik terhadap perempuan, terutama di Iran, ini dimanfaatkan untuk merepresi, menekan kehadiran perempuan di ruang-ruang publik. Sehingga daripada itu kemudian saya mengangkat tema ini, bagaimana melihat hadis-hadis yang diindikasi misoginis ini untuk dapat dibaca ulang, direkonstruksi lagi. Karena apa? Karena ternyata sedikit banyak hadis-hadis misoginis ini memberi pengaruh kepada draft perundang-undangan terkait dengan hukum keluarga, hukum perkawinan, dan juga bagaimana mengatur perempuan-perempuan Iran agar mereka bisa mengikuti rule Islam secara kafah, sehingga kemudian perempuan-perempuan di Iran ini merasa dirinya tertekan, terdiskriminasi oleh dominasi kuasa, dalam hal ini pemerintah, rezim Islam, kemudian juga mereka tersubordinasi oleh doktrin budaya yang mengakar terkait dengan dikotomi antara laki-laki dan perempuan. Bagaimana hak-hak mereka perempuan ini kemudian ditekan hingga mereka mereka tampil ke dalam ruang publik dengan menampilkan protes-protes melalui demonstrasi, turun ke jalan, dan lain sebagainya. Nah, dari Angel itu saya kemudian berpikir untuk bagaimana melihat hadis-hadis misoginis dalam kebijakan politik perempuan Islam di Iran ini bisa direkonstruksi. Nah, dengan menggunakan metode pendekatan sosiologi politik, karena hal ini terkait dengan kehidupan sosial dan politik, maka harus mau tidak mau saya menggunakan pendekatan sosiologi politik ini. Tetapi kemudian sosiologi politik ini saya kaitkan dengan kajian living hadis. Karena apa? Dalam perkembangannya ternyata kajian living hadis itu banyak berbicara tentang bagaimana hadis-hadis Nabi Muhammad SAW itu hidup di dalam kehidupan masyarakat, dalam kehidupan sosial, politik, dan bermasyarakat tentunya. Tetapi kemudian bagaimana kok bisa hadis-hadis itu digunakan alat oleh penguasa, terutama di Iran ini, sebagai untuk mendominasi salah satu
jenis kelamin tertentu. Nah, di sini yang menjadi sorotan. Nah, tetapi kemudian karena ini terkait dengan kuasa, maka akan kami kaitkan dengan diskursus demokrasi ya, karena di Iran sendiri struktur sistem pemerintahannya adalah demokrasi yang berasaskan Islam, maka kita kaitkan itu dengan teori diskursusnya Jürgen Habermas dan juga teori relasi kuasanya Michel Foucault. Nah, yang kemudian pada result and discussion-nya ini kami akhirnya menemukan beberapa hal. Yang pertama yaitu yang mendiskusikan tentang bagaimana relasi perempuan di Iran ini antara gerakan perempuan untuk memperjuangkan hak-hak mereka, baik itu hak berpolitik maupun itu hak mereka berada di ruang publik. Kemudian nanti ada juga tentang bagaimana sih kontribusi hadis misoginis atau yang dianggap sebagai hadis misoginis ini mempengaruhi kebijakan politik dan juga produk hukum yang ada di Iran. Nah, itu menjadi arena yang kita tampilkan untuk berdiskusi. Nah, kemudian yang terakhir, bagaimana membaca ulang hadis-hadis ini sehingga bisa mengakomodir protes-protes yang ada di dalam yang dilakukan oleh perempuan ini untuk juga berjalan bersama dengan pemerintah, dengan visi misi negara agar berkembang, karena di tengah-tengah kehidupan global dan modern seperti sekarang ini peran perempuan sangat sentral sekali, di mana mereka menjadi motor-motor penggerak. Nah, ketika mereka itu bisa menjadi motor-motor penggerak yang memiliki daya ledak yang sangat besar dan keuntungan yang besar, tetapi tidak bisa dimanfaatkan dan juga tidak bisa diakomodasi. Nah, ini kemudian menjadi pertanyaan besar. Maka dari itu perlu adanya rekonstruksi hukum, terutama terkait pengaturan perempuan berada di ruang publik dan juga pengaturan tentang hak berpolitik perempuan di Iran. Nah, yang pada akhirnya artikel ini mengatakan bahwa memang perlu adanya kebijakan-kebijakan yang itu kebijakan-kebijakan politik yang itu tidak bias gender ya, jadi harus bisa mengakomodasi semua lapisan. Terlebih jika memang dilandaskan kepada hadis. Nah, hadis ini jangan hanya dibaca secara tekstual saja, tetapi harus bisa melihat cakrawala yang lebih luas, perspektif yang lebih beragam, yaitu dengan tidak mengesampingkan kontekstualitas. Karena yang namanya kehidupan sosial, kehidupan politik, ekonomi, terutama di dalam lanskap globalisasi dan juga modernisasi seperti sekarang ini, memang kita tidak boleh berlaku tidak adil. Maka dari itu pemerintah dalam hal ini rezim kuasa yang berkuasa harus bisa mengakomodasi dan mengakomodir yang jelas apa yang menjadi visi misi negara mereka dan juga agent-agent terutama perempuan-perempuan ini agar bisa berkontribusi aktif di dalam ruang publik dan untuk perkembangan daripada negara itu sendiri. Nah, mungkin itu infografis singkat dari saya. Mudah-mudahan bisa memberi sedikit sumbangsih akademik, dan juga artikel ini tidak menutup pintu diskusi yang lebih luas, karena ini juga pasti banyak kekurangan, dan juga apa yang saya sampaikan tadi pasti banyak sekali kekurangannya. Saya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.